Andi bongkar semua kebusukan Roy dan juga Dito di hadapan William. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama Mimin pada video kali ini. Kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama yuk mari kita langsung bahas bersama dengan Mimin Dramanesia. Yap, jadi episode malam ini akan ada 3 poin penting, bahkan 4 ya teman-teman. Tapi kita coba bahas dulu 3 poin pentingnya dan akan Mimin bagi menjadi 3 video. Takutnya kalau dibikin dalam satu video jadi tumpang tindih dan biar lebih fokus aja, nggak apa-apa ya. Ya hitung-hitung buat nemenin puasa aja lah ibaratnya, buat ngehibur teman-teman juga. Nah, jadi ada 3 poin penting. Poin pertama di video ini kita bahas dulu Andi yang pada akhirnya berhasil menjebak Dito dan juga Roy, lalu ngebongkar semua kelakuan dan ide-ide gila dari Roy kepada William. Ya teman-teman, setelah kita melihat Andi ya di episode kemarin yang menangis di pernikahannya Dinda dan juga Roy, memang bikin Andi tuh gak bisa tidur. Andi terus kepikiran maksud dan tujuan Roy untuk menikah Dinda tuh apa. Terlebih lagi melihat Dito, anak buahnya yang udah jelas-jelas sempat melakukan dalam tanda kutip perampokan tipu-tipu di kafe miliknya Argo. Cafe Nostalgia yang waktu itu Argo itu masih koma, ini kan terlalu disetting banget. Apalagi pada saat itu keadaannya yang diincar cumanlah Roy, nggak ada yang lain. Kan secara logika kalau misalnya ada orang-orang jahat yang mengambil harta atau apa, kan nggak ngincar ke satu orang aja, semua dong diambil. Tapi ini enggak, benar-benar mengincar Roy sehingga Roy akhirnya seolah-olah menjadi pahlawan bagi Dinda dengan melindungi Dinda dari lampu yang terjatuh. Dari situ aja Andi udah yakin betul kalau memang ya semua ini adalah setting by setting dari William, dari Roy maksudnya, mohon maaf, dan juga Dito dan kawan-kawan. Sehingga ini benar-benar bikin Andi pun juga marah, kesel, dan bisa dikatakan benar-benar ingin, bukan balas dendam ya, lebih ke emosi aja untuk segera ngebongkar masalah ini. Nah, setelah Roy, Dinda ini akhirnya malam pertama, ya liburan lah setelah menikah, kan pada akhirnya mereka back to basic lagi nih. Pergi kehidupan sehari-harinya, bekerja lagi lah di kantor William dan lain sebagai macamnya. Nah, karena Andi tahu kalau Dito pun juga bekerja di kantornya William, alhasil Andi ngemanfaatin waktunya untuk menyelidiki si Dito ini. Nah, bodohnya Roy teman-teman nggak memperhitungkan kalau Dito ini dikenal oleh Andi bahkan William juga. Maksudnya kan gini, kalau memang ingin mempekerjakan Dito untuk menjadi tangan kanan dari Roy, sedangkan Dito masih bekerja untuk William, harusnya Dito pun juga punya anak buah. Jadi nggak perlu Dito yang turun tangan sehingga Dito nggak ketahuan sama Andi. Harusnya kan kayak gitu. Maksudnya biar clean aja dan nggak ketahuan gitu loh. Tapi ini kan bener-bener terpampang jelas sehingga ya Andi marah juga. Wah, ternyata ini tujuannya. Jadi kurang pinter lah, di sini titik lemah dari Roy. Sehingga Andi manfaatin semua ini untuk menyelidiki kembali. Apalagi ada satu perintah lagi dari Roy kepada Dito di episode malam ini yang pada akhirnya ketahuan. Lalu juga Dito pun juga menyampaikan kepada Roy, "Pak, kemarin saya sudah memberikan bonus kepada anak buah kita semua karena mereka telah melakukan ini dengan baik." Terus ngebahas lagi lah tentang waktu itu di kafenya Argo dan juga rencana busuknya. Nanti kita akan butuhkan lagi anak buah kamu, kata Roy. Nanti kita bisa dapetin semua harta-harta dari William. Dan inilah yang pada akhirnya terekam jelas, ketahuan oleh Andi. Sehingga, nah pinternya Andi ini. Bilang orang jahat pinter ya. Sebenarnya Andi tuh dibilang jahat juga enggak gitu. Cuma maksudnya gini loh, ketika peran-peran seperti Salma dan Argo ini nggak bisa foto, video, dan lain sebagainya macamnya, bahkan untuk bukti-bukti yang sebegitu penting aja nggak disimpan di HP, di zaman sekarang kan aneh. Tapi kan sedangkan kalau Andi tuh di episode kemarin aja di foto-foto. Nah yang itu bener-bener di videoin dan direkam. Jadi kan ada buktinya. Kalau kayak gini kan jadi enak juga. Coba lihat kayak Argo kemarin. Ketika udah bongkar secara gamblang, di depan Salma pun juga seakan-akan gak ada artinya. Kayak bener-bener hening, kosong. Bener-bener kayak gak ada apa-apanya. Karena ya gak ada buktinya itu loh.
kok nggak disempat difoto sih Argo? Kan aneh. Tapi giliran karakter-karakter seperti Andi, William, Iris, Dinda tuh kayak dibikin pinter banget lah. Ini nih yang bikin ngesel. Makanya ketika teman-teman komen, Min kenapa gini bla bla bla, ya sama juga. Mimin pun juga merasakan, cuman ya sudahlah. Nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. Wajar kalau peran-peran yang baik, yang tertindas emang kayak gitu biasanya. Dibikin kita tuh jadi kayak pengen emosi gitu loh. Memainkan ibaratnya tuh perasaan kita sehingga biar kita tuh naik turun emosinya, kurang lebih kayak gitu. Nah, singkat cerita, setelah Andi merekam semuanya, Andi pun akhirnya menyendiri dulu. Karena William masih ada meeting. Andi ngerasa, wah ini sih bener-bener udah gila nih. Kelewatan, kebangetan, dan bener-bener parah. Pasalnya, Andi nggak nyangka aja. Roy ini sebelum deketin Dinda tuh emang terlihat baik. Pokoknya tuh pure baik lah. Bahkan Roy itu bisa dikatakan petinggi di kantor. Jadi kan kalau William tuh yang punya nih, pemilik tahta kerajaan lah ibaratnya paling atas. Nah Roy itu tuh di bawahnya William. Secara nggak langsung dari mulai gaji, pendapatan, famousnya maksudnya teman-teman, keterkenalannya sebagai lawyer pun juga punya nama bagus meskipun masih di bawah William. Harusnya kan itu bukan menjadi acuan bagi Roy itu untuk merebut hartanya William ya. Karena kan untuk seukuran Roy yang udah punya rumah, udah punya pekerjaan mapan, maksudnya bisa dikatakan bukan orang susah lah, bukan pekerja-pekerja yang struggle yang masih gajinya UMR gitu loh diceritakan. Jadi ini kan seharusnya nggak perlu Roy lakukan gitu di mata Andi, sehingga loh Pak Roy kenapa nekat mengambil hartanya Pak William ya, bahkan nekat mau ngancurin rumah tangganya. Karena ini nggak masuk akal di mata Andi. Apalagi Pak Roy ini punya rumah, punya segalanya dan lain sebagainya macamnya seperti yang disebutkan barusan gitu loh. Namun karena Andi pun sadar yang namanya niat jahat tetaplah niat jahat, alhasil ya Andi pun segera memberitahukan semuanya ini kepada William. Ya biar William pun juga berhati-hati. Cuman masalahnya ini bakal jadi berantem nih teman-teman. Karena kan begini, Roy ini kan baru melangsungkan, ini bakal unik nih. Roy ini bakal melangsungkan, sudah melangsungkan malam pertama kan sama Dinda. Nah Roy ini tuh bakal bisa dapetin saham yang punya Lilia itu loh teman-teman 30% dan juga minta saham lagi. At least kalau Roy udah punya saham 50%-nya, itu udah cukup bagi Roy. Jadi biar autopilot aja uangnya. Karena kan kalau teman-teman punya saham di perusahaan misalnya, dari 100% punya 30% aja tuh nggak perlu kerja setahun pun juga duit masuk terus gitu ibaratnya. Nah itulah yang Roy incar. Cuman Roy pun juga terkena kendala. Ketika nanti mau menceraikan Dinda setelah ngedapetin semua hartanya, si Dindanya malah hamil. Ini cukup unik juga. Tapi nanti deh kita bahas di video berikutnya ya. Ini akan menjadi pembahasan yang seru juga. Nah, Andi pun pada akhirnya langsung tanpa banyak basa-basi mengirimkan video tersebut kepada William, hingga William pun pada akhirnya menelpon Andi dan menyuruh Andi untuk datang ke ruangannya. Di situ Andi pun juga menceritakan dari A, B, C, D sampai Z tentang seluk-beluk, bagaimana yang terjadi dan lain sebagainya macamnya, sehingga ini bisa benar-benar terjadi. Dan luar biasanya, inilah yang pada akhirnya bikin William pun marah dan langsung menghampiri Roy. Akhirnya William pun juga sadar ternyata cara tolong menolong Roy selama ini tuh ada maksudnya untuk menghancurkan rumah tangga William dan juga meraih dan merebut semua harta William dan menghancurkan semuanya. Cuman ya ini resiko besar juga, bakal jadi berantem nih seperti yang disampaikan. William ini tuh bakal ngebongkar semuanya dan bakal heboh di kantor. Nah, Roy kan gak terima. Kalau buat Roy, kalau Roy udah dapetin semua harta William, at least sahamnya 30% yang dari Dinda dan 20% lagi dari William, ya Roy mah tinggal nyantai-nyantai aja. Tinggal bilang ke Salma, ya William sama Dinda benar-benar berselingkuh. Apalagi Roy ini punya semua bukti-bukti perselingkuhannya.
Jadi ini bakal berantem banget dan yang pasti bakal bikin gaduh di episode malam ini. Dan semoga aja sih pertengkaran ini bisa benar-benar didengar oleh Salma sehingga akhirnya Salma pun juga sadar kalau William gak sebaik itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.